Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh janji Allah sudah genap, Pak. Sehingga sebenarnya seharusnya sudah tidak ada alasan bagi kita apabila kita menghadapi suatu bahaya itu untuk tidak yakin, karena janji Allah sudah genap. Sudah genap. Harusnya seperti itu seharusnya kita. Jika menghadapi suatu kegentingan dalam hidup, harusnya sudah tidak ada alasan untuk goyah-goyah. Karena janji Allah sudah genap sekali dalam berbagai kondisi, sudah genap, sudah lengkap, komplit. Harusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di saat dihantui keputusasaan, di mana ketakutan, di mana sudah dikepung sedemikian rupa oleh pasukan, kemudian terjadi ya orang yang imannya kurang, atau orang-orang munafik itu sudah mulai gini. Nah, itu ada kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Dikala para sahabat ini menggali parit, kemudian ada batu besar yang tidak bisa digali. Batu besar ini kalau dibiarkan, dia akan mengganggu struktur parit itu. Parit itu yang harusnya dalam gitu, karena ini batu besar, dia tidak bisa diangkat, tidak bisa dipecahkan. Sehingga kalau dibiarkan, ini akan mudah jadi lompatan atau jadi jalan buat musuh. Sehingga sahabat lapor pada Nabi, dan Nabi turun, Pak. Nabi turun bahwa semacam godo atau godam begitu, disingkapkanlah lengannya, dan Nabi memiliki kekuatan yang lebih dari para sahabat yang lain. Insya Allah badannya lebih atletis, lebih sehat, lebih seperti itulah Nabi, lebih dari yang lain. Nah, ketika kemudian dipukul batu itu sekali cedas, berkilat cahaya, celak, itu pecah, Pak, sepertiga. Nah, di pecahan batu itu Nabi kemudian berkata, aku melihat kerajaan mana itu Romawi dengan segenap perbendaharanya ada di bawah kekuasaan kita. Rasul bergumam seperti itu, Pak. Didengar oleh para sahabat yang lain. Kemudian bismillah, dipecah yang kedua, cedas, 2/3 pecah. Kemudian Nabi menyatakan, Allah memperlihatkan kepadaku kerajaan Persia dengan seluruh perbendaharaannya ada di bawah kekuasaan kita, kaum muslimin. Wah, gembira, Pak, para sahabat. Yang ketiga kemudian dipecahkan, cedas, pecah, berkilat cahaya. Allah memperlihatkan kepadaku negeri Yaman, kerajaan Yaman dengan seluruh perbendaharaannya ada dalam penguasaan kita. Dari sini, Pak, ini satu kabar gembira, satu kabar yang datang dari Allah melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinyatakan oleh ayat ini. Walamma ra'al mu'minuna, tatkala orang mukmin ya melihat Al-Ahzab itu,
melihat al-azab itu yang tadinya merasa sebagai ancaman yang sebentar lagi bisa jadi menghancurkan Madinah, tapi karena ada berita tiba-tiba dari Rasul tadi itu, maka yang tadinya terlihat sebagai ancaman, maka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman langsung berbalik hatinya, menyatakan bahwa qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu. Inilah pintu kemenangan kita, bahwa kita tidak akan kalah dalam peperangan ini. Kita akan pasti menang, dan kita akan pasti bisa mengembangkan dakwah kita, kekuasaan kita, kelak bisa menaklukkan Romawi, Persia dan Yaman. Jadi bulat, Pak. Yang tadinya yang tadinya pesimis, dengan penuh kelaparan, dengan tenaga yang terbatas harus menggali parit, belum lagi nanti menghadapi pertempuran seperti apa. Inilah orang-orang yang beriman, kalau mendengarkan berita dari Allah dan Rasulnya, maka kalau mendengarkan janji Allah dan Rasulnya, maka wasadaqallahu wa rasuluh, dia membenarkan sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita kalau dalam kondisi nyaman itu tidak begitu bermasalah lah. Sedang rezeki kita lancar, keluarga kita sedang baik-baik saja, sawah tanaman kita bagus, kerjaan kita di pasar, di tempat usaha, di kantor tidak ada masalah, itu stabil, enak. Insya Allah iman kita, insya Allah suasana keyakinan, ketawakalan kita relatif terjamin, terjaga. Ibadah kita bisa memelihara sholat berjamaah 5 waktu. Tapi tatkala ada satu cobaan yang sedemikian menggoncangkan jiwa, ini digambarkan sedang dikepung pasukan seperti itu, Pak. Apalagi tidak sepadan, ini sudah seolah-olah jantung itu sudah rasanya sudah keluar lah, sudah pesimis. Tapi hati orang-orang beriman tatkala mendengar itu tadi, mendengar yang Rasul ucapkan tadi itu, tiba-tiba berbalik menjadi satu optimisme yang luar biasa. Nah, ini orang-orang beriman, kita sehari-hari ketika kita menghadapi satu musibah di mana Allah sudah memberikan ini tadi, para sahabat belum mendengar janji Allah, sehingga wajar kalau ada yang goyah-goyah dikit. Salam, ada yang goyah-goyah dikit, wajar. Ketika sudah mendengar janji dari Allah melalui Rasul tadi itu, jiwanya langsung bergelegak. Nah, kita posisinya di mana berita-berita dari Allah itu telah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dikala itu Rasul sudah menyampaikan. Ketika Rasul masih hidup, setahun sebelum Rasul meninggal, di tahun ke-9 ayat itu sudah turun. Sekarang sudah 1455 tahun. 40 berapa? 445 tahun. Jadi 446 berarti sudah 1446 tahun ayat itu sampai hari ini. Artinya apa? Seluruh janji Allah sudah genep, Pak. Sehingga seharusnya sudah tidak ada alasan bagi kita apabila kita menghadapi suatu bahaya itu untuk tidak yakin, karena janji Allah sudah genep. Sudah genep. Harusnya seperti itu, seharusnya kita. Jika menghadapi suatu kegentingan dalam hidup, harusnya sudah tidak ada alasan untuk goyah-goyah, karena janji Allah sudah genep sekali, dalam berbagai kondisi sudah genep dan lengkap, komplit. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian dalam kenyataannya ketika menghadapi kegentingan seperti itu,
dari zaman lambe, dari zaman itu sampai zaman hari ini, itu orang Islam ini. Kalau orang kafir nggak usah dibahas, orang kafir, karena orang kafir ya pasti nggak percaya. Orang Islam, orang-orang Islam yang ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu ya. Ada pembagian dua bagian orang-orang Islam ini ketika menghadapi kegentingan. Ada kismain atau dua bagian, ada kismul awal, ada bagian yang pertama adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab juga di ayat yang ke-12 itu. Ketika seseorang mukmin, ketika seorang Islam, seorang muslim menghadapi kegentingan, maka kemungkinannya dua. Yang pertama adalah orang-orang yang wa'id yaqulul munafikina walladzina fi qulubihim maradun. Dan tatkala orang-orang munafik, orang munafik ini adalah orang-orang Islam. Orang munafik ini adalah orang yang menampakkan keislamannya, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya tumbuh kebencian, kedengkian terhadap Islam, terhadap orang-orang Islam, dan menyembunyikan kekufuran. Ini orang munafik. Dohirnya Islam, Pak. Kalau sekarang ada di penduk capil ya KTP-nya Islam. Mungkin simbol-simbol atributnya Islam juga. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan menyimpan rasa hasad, rasa benci, rasa dengki kepada umat Islam. Jadi tatkala orang-orang munafik berkata, wa idh yaqulul munafiqin walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Ya, ini maksudnya orang-orang Islam yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang yang hatinya ada penyakit, dia menyatakan wa'adanallahu wa rasuluh illa ghurura. Tidaklah apa-apa yang dikatakan oleh Allah, apa-apa yang dijanjikan, ma wa'adanallahu wa rasuluh, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu ya illa ghurur, tidak berarti, alias apa? Kedustaan belaka. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit menyatakan demikian, menyatakan bahwa janji Allah, janji Rasulullah itu hanyalah apa? Hanyalah bujuk rayu. Dalam konteks perang Ahzab ini, dalam konteks perang Khandaq ini, ketika Rasul menyampaikan, aku melihat Romawi, Persia dan Yaman dengan segala perbendaharaan negerinya berada dalam penguasaan Islam, orang-orang yang beriman tadi langsung yakin. Tetapi orang-orang yang munafik, jadi di antara pasukan Rasulullah itu ada orang-orang munafik, Pak. Ya ikut kerja, ikut gali parit, ikut persiapan perang, tapi di dalam hatinya ada kedengkian dan dia menyembunyikan kekufuran. Dan ada orang-orang yang di hatinya ada penyakit, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi kala itu yang hatinya ada penyakit. Nah, dia masuk golongan yang pertama ini. Dia goyah. Wah, itu dusta itu. Itu hanya apa? Ngebang-bang kalau bahasa orang Jatirejo itu, Pak. Ngebang-bang itu napa nggih? Memberi harapan. Hanya memberi harapan supaya kita lebih giat bekerja, supaya kita lebih siap, lebih yakin sehingga kita akan menang. Padahal realistis sajalah, kita ini sekarang mana? Kita semua kelaparan, kita semua lemes.
Ini kita masih kerja gali parit, belum lagi nanti kalau diserang musuh, kalau musuh benar-benar datang menyerang, ya mana mungkin kok Halu Persia, mana Romawi, ya apa itu dusta. Seperti itu Pak. Apa sekarang ada Pak seperti itu? Orang yang menyatakan bahwa orang-orang agama itu candu, agama itu hanya untuk ketahanan hidup, supaya hidup yang susah itu dia merasakan manis. Itu agama itu adalah ramalan masa depan, yang notabene orang-orang yang ngomong itu belum pernah ke akhirat. Ada Pak seperti itu Pak? Ada nggih? Ada. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 12. Orang-orang yang ngomong seperti tadi itu Islam. Kalau orang non Islam ya kita nggak usah bahas, pastilah. Kalau orang non Muslim, orang kafir ya pasti. Ya, memang dalam tanda kutip harus ngomong seperti itu. Lah ini orang Islam. Sahabat-sahabat Nabi itu yang tergabung dalam 3.000 orang tadi itu, dalam pasukan penggali parit, pasukan yang berjaga-jaga itu, semuanya Islam, semuanya berbaiat pada Nabi. Tapi dideteksi oleh Allah di dalam sekelompok orang-orang itu ada orang yang, dan ternyata bukti benar itu menggembosi Pak. Ya tentunya kasak kusuk, tentunya nggak berani kalau langsung frontal, mestinya seperti kasak kusuk. Akhirnya banyak di antara pasukan Rasulullah itu yang melemah Pak, melemah. Tapi tidak semuanya. Nah, kelompok yang kedua dari pasukan Rasulullah tadi itu adalah yang difirmankan di dalam Al-Ahzab 22 tadi itu, yang paling awal kita, yang oleh Al-Imam An-Nawawi sitir di dalam pembukaan, di dalam pengantar bab yakin dan tawakal ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Jadi tatkala orang-orang mukmin itu melihat pasukan yang sedemikian mengerikan itu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Justru orang-orang yang mukmin, orang-orang yang imannya benar, keyakinannya tambah, sehingga melihat ancaman itu sebagai peluang. Inilah pintu kejayaan kita, bahkan seperti itu. Tapi orang yang golongan pertama tadi itu ya ngelokro Pak, membisiki kanan kiri, mana menggembosi. Tapi qadarullah, akhir dari peristiwa Ahzab ini setelah hampir 1 bulan ini tidak terjadi benturan yang besar-besaran. Terjadi benturan, tetapi Allah menolong dengan mengirim angin yang memporak-porandakan. Jadi tanpa sepengetahuan Nabi, dikala masih saling berjaga-jaga itu, ada seorang sahabat yang menyelinap keluar dari rombongan Nabi, ya sebagai sebagai spionase dan kalau spionase itu kan hanya memata-matai Pak. Nah, ini enggak, ini pokoknya menyusup ke pihak musuh untuk memecah belah kelompok-kelompok, paksi-paksi di dalam pasukan musuh tadi itu, dan berhasil itu. Sehingga mereka juga tidak bersatu begitu, dan qadarullah juga Allah mengirimkan angin, memporak-porandakan perkemahan mereka, panci-panci, periuk-periuk mereka pada pecah begitu, kacau balau, sehingga gagal memasuki kota Madinah.